Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Sazarafa Ismail, mahasiswa Universitas Paramadina, program studi hubungan internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem kepartaian. Macam-macam sistem kepartaian seperti sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan juga sistem multipartai. Tetapi sebelum masuk ke sana, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu partai politik. Partai politik sendiri merupakan suatu kelompok yang terorganisir, mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Menurut Zygmunt Neumann, pada tahun 1963, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Fungsi dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi politik atau sebagai penyambung aspirasi dari rakyat ke pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai politik turut serta dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi dari partai politik sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat. Menurut komposisi dan fungsi keanggotaannya, jenis partai politik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada partai lindungan atau partai yang hanya aktif menjelang pemilu. Contohnya Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat. Lalu ada partai asas atau ideologi, partai yang punya organisasi ketat dan biasanya hanya mementingkan satu ideologi seperti contohnya agama, lingkungan, buruh, dan lain-lain. Adapun beberapa jenis-jenis partai lainnya, seperti contohnya jenis partai yang berdasarkan hubungannya dengan konstituen, ada partai representatif dan juga partai partisipatif. Selanjutnya, jenis partai berdasarkan sikapnya terhadap sistem politik. Ada partai konstitusional dan partai revolusioner. Lalu jenis partai berdasarkan spektrum ideologinya. Ada partai kiri dan juga partai kanan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam sistem kepartaian. Sistem partai yang pertama ada sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal ini terjadi ketika satu negara hanya memiliki satu partai. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal ini hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer dan pemerintahan. Biasanya sistem ini berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Dalam sistem partai tunggal ini, satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melancarkan kekuasaan pemerintah. Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik warga negara. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem partai tunggal ini ialah Korea Utara, Kuba, Vietnam, Cina, dan Laos. Yang kedua, ada sistem dui partai. Sistem dui partai ini ketika satu negara memiliki dua partai yang dominan. Tetapi bukan berarti hanya ada dua partai, melainkan hanya ada satu partai yang diizinkan untuk berkompetisi atau bersaing dalam pemilihan presiden atau legislatif. Dalam sistem ini, partai-partai kecil bergabung dengan salah satu dari dua partai dominan. Dalam sistem ini, pemegang pemilu akan memerintah dan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi yang loyal. Oposisi loyal bukan hanya melakukan kritik terhadap pemerintah berkuasa, tetapi juga membedakan dukungan atas kebijakan dan keputusan pemerintahan yang memang berdasar atas kepentingan publik. Ketika pemerintah membuat kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kebutuhan mayoritas publik, maka oposisi akan melakukan peran dan fungsinya sebagai antitesis atas kebijakan tersebut.
Contoh dari negara yang menganut sistem dua partai ini ialah Amerika Serikat dengan Partai Demokrat dan Republiknya. Lalu yang terakhir ada sistem multipartai. Ketika dalam satu negara ada lebih dari dua partai politik. Negara yang menerapkan sistem ini cenderung tidak stabil dikarenakan banyaknya kepentingan untuk berkuasa. Sistem ini biasanya digunakan di negara parlementer. Dikarenakan banyaknya partai, umumnya mereka berkoalisi untuk merebut pemerintahan. Tetapi koalisinya sering berubah-ubah sesuai kepentingan politik masing-masing. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam sistem kepartaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.